Baik, selamat pagi anak-anak. Sudah menjadi kebiasaan kita di sekolah ini, sebelum kita memulai akan pembelajaran kita, kita harus memohon pertolongan Tuhan. Dan untuk itu, mari kita sebelum memulai akan pembelajaran kita, mari kita berdoa. Kita berdoa, mulai. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Tentu kalian sehat-sehat dan semangat ya. Walaupun kalian belajar di rumah di masa pandemi COVID ini. Tentu harapan kita semua agar masalah COVID ini segera hilang dari muka bumi dan kita kembali melaksanakan proses belajar secara normal sebagaimana mestinya. Dan sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita selalu berdoa, memohon agar kita terhindar dari masalah virus corona ini. Anak-anak yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini perkenalkan nama saya Pak Joel Kole sebagai Koordinator Bimbingan Konseling pada SMK Negeri 1 Waikabubak, ingin menyampaikan materi BK kepada kalian semua di rumah. Tentu banyak masalah yang sering mengganggu kalian dalam belajar. Hal inilah yang sering kali menghambat belajar dan kesuksesan kalian. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan oleh guru BK dalam rangka membantu kalian untuk menyelesaikan masalah belajar. Dengan demikian, terkait dengan berbagai masalah yang dihadapi, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan beberapa bidang layanan BK sebagai bantuan yang perlu diketahui oleh kalian, yaitu 1. Bimbingan pribadi, 2. Bimbingan sosial, 3. Bimbingan belajar, dan yang keempat, bimbingan karier. Selanjutnya, kalian harus tahu peranan guru dalam masa pandemi. Sebagai guru BK yang ada di SMK Negeri 1 Waikabubak, melaksanakan BK kepada para kalian secara online. Dan untuk dipastikan bahwa kalian dapat menerima segala bentuk pelayanan yang diberikan setiap guru, baik dalam bentuk materi ajar maupun tugas sebagai penilaian dan keberhasilan kalian. Untuk itu kalian harus belajar dan kerjakanlah setiap tugas yang diberikan oleh setiap guru mata pelajaran. Guru BK berperanan memberi bantuan mengatasi hambatan-hambatan belajar kalian, mengembangkan karakter baik di rumah, membantu kalian juga dalam mengembangkan life skill atau keterampilan hidup sehari-hari. Melalui layanan BK, kami guru BK berharap peran orang tua, wali, membantu kami menjalin hubungan baik untuk kemajuan belajar kalian. Anak-anak sekalian, melalui kesempatan ini pula, Bapak akan menyampaikan materi layanan bimbingan sebagai berikut. Cara belajar secara efektif dan efisien. Diharapkan kalian mampu melaksanakan cara belajar yang efektif dan efisien, yaitu dengan 1. Menetapkan tujuan atau target. Misalnya tujuan belajar adalah untuk memasuki perguruan tinggi ternama di Indonesia. Kamu harus memiliki nilai yang baik. Contoh lain, ujian semester nanti, kamu menargetkan mendapatkan nilai di atas KKM. Untuk pelajaran bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, PKN, dan produktif lainnya. Kalian menentukan tujuan atau target bisa menjadi sebuah motivasi jika kamu mulai kehilangan minat untuk belajar. Milikilah tujuan yang jelas untuk membantu kamu tetap fokus dan konsentrasi selama proses belajar.
Yang kedua, atur cara belajar. Cara belajar efektif dan efisien yang kedua ini adalah mengatur jadwal belajarmu dan harus disiplin menaatinya. Misalnya, belajar dari jam 7 malam hingga jam 8 malam harus dilakukan setiap hari. Jangan lupa harus beristirahat selama 5-10 menit saat kamu sedang belajar. Belajar setiap hari adalah salah satu kunci agar hasil belajarmu lebih banyak terserap ke otak dibandingkan dengan belajar dengan sistem kebut semalam. Tetapi jika kamu hanya menghabiskan 20 menit untuk belajar, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Yang ketiga, buat suasana belajar yang nyaman. Buat suasana belajar yang nyaman agar kamu tetap fokus dalam belajar. Hindari gangguan lainnya atau bisa disertai musik saat belajar. Itu tergantung kebiasaanmu. Untuk itu, kenali dirimu dan buatlah suasana belajar senyaman mungkin. Yang keempat, membuat ringkasan. Membuat ringkasan dari hasil belajarmu. Kamu bisa menuliskan pokok-pokok penting dari bahan belajarmu dan dalam sebuah buku. Seperti mencatat rumus-rumus. Hal ini akan mudah untuk memahami inti dari pembelajaran tersebut. Anak-anak, ingat, saat kamu meringkas, sebetulnya kamu sedang mengulang materi yang didapatkan. Pengulangan ini membantu kamu untuk mengingat kembali catatan materi dengan lebih efektif. Cobalah meringkas catatan sebelum ulangan atau ujian untuk membantumu mengingat materi lebih baik. Buatlah ringkasan dengan kalimatmu sendiri. Karena melalui menuliskan kalimat yang dibuat sendiri akan membantumu lebih mengingat poin-poin penting yang pernah kamu pelajari. Yang kelima, paham bukan menghafal. Kalian sering belajar menghafal materi bukan memahami materi yang dipelajari. Ini adalah yang salah. Menghafal materi itu hanya sekedar untuk efektif, untuk ujian atau waktu jangka pendek. Perlu kalian sadari bahwa ilmu yang dihafalkan hanya akan mudah untuk dilupakan dan tidak meninggalkan kesan apapun. Yang keenam, jangan malu bertanya. Kalian jangan segan untuk bertanya jika kalian tidak memahami sesuatu atau mengalami kebuntuan dalam belajar. Ingat bahwa kamu memang tidak tahu atau tidak mengerti. Untuk itu jangan kamu ragu untuk selalu bertanya. Kamu bisa bertanya kepada temanmu, belajar bersama dengan teman yang lebih bisa dari kamu. Yang ketujuh, yang terakhir, pantang menyerah. Jika semua sudah kamu lakukan dan masih belum mencapai target, bukan berarti kamu gagal. Ingatlah bahwa kamu tidak akan pernah bisa jika tidak membuat kesalahan. Kamu tetap percaya diri dan terus berusaha. Tetap tenang dan pantang menyerah. Tidak ada jalan pintas untuk meraih impianmu. Maka jangan pernah menyerah untuk terus belajar. Nah, materi ini adalah untuk kalian. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan selamat melaksanakan tugas dengan baik dan sukses untuk kalian. Adapun beberapa catatan penting bagi kalian tentang hak dan kewajiban di sekolah. Yang pertama, harus menaati peraturan sekolah.
Yang kedua, menghargai dan menghormati. Yang ketiga, menjaga nama baik sekolah. Yang keempat, menjaga gedung dan fasilitas sekolah. Yang kelima, mengenakan seragam sekolah. Yang keenam, membayar administrasi sekolah. Dan yang ketujuh, giat mengikuti kegiatan belajar. Yang terakhir adalah bersikap baik dan sopan santun. Selanjutnya, salah satu penekanan bagi kalian dan orang tua wali adalah kewajiban membayar administrasi sesuai yang sudah ditentukan dan disepakati bersama. Untuk itu, bersama orang tua, mari kita mendukung, memenuhi, melunasi kewajiban yang telah disepakati. Karena salah satu masalah yang dapat mengganggu proses belajar anak adalah karena tidak melunasi kewajiban administrasi sekolah. Dan juga tidak disadari akan menunda keberhasilan belajar di sekolah. Dan untuk itu, mohon partisipasi orang tua, wali, agar membantu serta memotivasi siswa untuk belajar di rumah dan melunasi kewajiban administrasi di sekolah. Pertemuan kita, saya akan memperkenalkan tim saya, tim BK di SMK Negeri 1 Waika Bubak. Hai anak-anak, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan kami guru BK, terutama untuk siswa kelas 12 dan kelas 11 yang sudah mengenal dan tahu nama kami. Khusus untuk kelas 10, perkenalkan, nama ibu adalah Meriana Moto. Kalian bisa memanggil ibu dengan Mary. Ibu adalah salah satu guru BK di SMK Negeri 1 Waika Bubak. Seperti yang sudah disampaikan oleh koordinator BK tadi, yaitu Pak Yoel Kole, bahwa di dalam bimbingan konseling ada 4 bagian, yaitu bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Nah, pada saat ini saya hanya mau memprioritaskan pada bimbingan belajar. Karena pada saat ini kita dalam kasus atau dalam masa pandemi COVID-19, tentu kita tidak bertatap muka secara langsung di sekolah atau KPM secara langsung. Oleh karena itu, melalui media pembelajaran pada saat ini, Ibu menghimbau kepada kalian, karena kalian sudah mempunyai media sosial yang sudah canggih, jadi kita belajar melalui media sosial. Meskipun kalian di rumah, kalian sudah tahu dan kalian sudah dewasa. Kalian harus bisa memilah mana waktu yang baik untuk kalian belajar dan mana yang tidak baik. Oleh karena itu, pergunakan media sosial dengan sebaik mungkin, karena belajar tidak harus bertatap muka dengan guru di dalam sekolah, tetapi melalui media pembelajaran, dan kalian bisa mendownload apa saja di dalam media sosial tersebut. Oleh karena itu, Ibu mohon dengan sangat, karena masa sekarang, masa pandemi COVID-19, semakin hari semakin meningkat, Ibu minta kepada kalian untuk menaati 3M. Pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Dan ketiga, menjaga jarak. Dan ingat, hal yang paling utama dan paling utama adalah memohon perlindungan dan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu saja penyampaian dari Ibu. Kalau ada pun hal-hal yang perlu kalian untuk sharing atau bertanya mengenai permasalahan pribadinya kalian atau permasalahan belajar, kalian bisa kontak dengan kami guru BK 3 orang. Demikian informasi dari Ibu. Terima kasih, shalom, dan sampai berjumpa di media berikutnya. Baik, terima kasih
kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibu Ermi Winarti SPD. Bisa disapa Ibu Ermi. Saya juga guru BK di SMK Negeri 1 Waikabubak. Mungkin yang kelas 11 atau kelas 12 sudah mengenal Ibu, tapi bagi yang kelas 10 baru kenal Ibu, mungkin sekarang saatnya kalian bisa melihat dan mendengarkan apa yang bisa disampaikan oleh kami tim guru BK. Seperti yang tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Koordinator Pak Yoel Kole, Ibu Mary Magimoto, dan sekarang saya akan menekankan kembali bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi adalah itulah yang menjadi tanggung jawab dan tugas kalian semuanya. Di samping itu, Ibu berharap bahwa kalian harus tetap menjaga kesehatan, tetap belajar dengan giat, jangan lupa untuk terus berdoa, dan jangan lupa ingat kewajiban anak-anakku sekalian untuk menyelesaikan administrasi sekolah itu sangat penting. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tapi tugas dan kewajiban kita sebagai siswa tetap dilaksanakan. Mungkin dan yang terakhir adalah jaga kesehatan, jangan lupa belajar dengan rajin, selesaikan tugas tepat pada waktunya, dan jangan lupa berdoa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, itulah perkenalan yang dilakukan oleh teman guru BK Ibu Ermi dan Ibu Mary. Dan saya sebagai koordinator tentunya dari kelas 10 belum mengenal secara baik. Tetapi kelas 11 dan 12 sudah pasti mengenal saya, Pak Yoel Kole, sebagai guru BK dan koordinator BK di SMK Negeri 1 Waikabubak, dan siap melayani untuk tingkat kelas 12. Untuk lebih diketahui bagi para peserta didik dan orang tua wali bahwa yang belum melunasi administrasi atau komite sekolah akan disampaikan oleh wali-wali kelas masing-masing. Tentunya dari setiap kelas itu ada beberapa orang yang telah disampaikan kepada saya bahwa mereka itu belum melunasi. Saya tidak kenal persis siapa dia, tetapi kalian pasti tahu kewajiban kalian, dan silakan untuk datang di sekolah untuk melaksanakan kewajiban Anda di sekolah. Demikian tampilan jumlah siswa yang sudah ada di sini. Anda bisa lihat sendiri bersama orang tua wali. Lihat sendiri ada beberapa kelas dan jurusan sudah ditampilkan di sini, dan silakan untuk berhubungan dengan wali kelas masing-masing. Akhirnya sampai di sini perjumpaan kita di dalam kita melaksanakan pertemuan bersama tim guru BK di SMK Negeri 1 Waikabubak. Salam, selamat pagi.